Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh level 17.800-an per dolar. Menteri Keuangan menjelaskan pelemahan rupiah tak wajar mengingat fundamental ekonomi nasional tetap stabil dan kuat. Menko Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah yang semakin dalam tersebut terjadi di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih bergejolak akibat sentimen Timur Tengah yang belum mereda. Purbaya menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, perekonomian Indonesia justru berada dalam kondisi yang baik, sehingga penurunan nilai tukar dinilai tidak wajar. Menilai kondisi tersebut, Purbaya juga memastikan pemerintah belum perlu melakukan pengujian ulang ketahanan APBN meski rupiah terus tertekan. Nah, kita udah hitung pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya. Kayak gini, walaupun rupiah melemah kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memberikan dampak terhadap industri nasional, di mana sebagian bahan baku masih tergantung pada impor. Menyikapi hal tersebut, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap transaksi dolar Amerika dan bertransaksi menggunakan mata uang lokal. Juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arif mendorong industri nasional untuk bertransaksi menggunakan pecahan mata uang lokal dalam impor bahan baku. Mengingat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tidak menentu. Febri menyebutkan tingginya nilai tukar rupiah memberikan tekanan kepada pelaku industri mengingat sebagian bahan baku masih bergantung pada impor. Sekitar 24% struktur bahan baku industri nasional masih berasal dari impor, sehingga membuat biaya produksi rentan naik ketika rupiah melemah. 24% bahan baku industri itu dari impor. Nah, karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kami mengimbau industri untuk memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia yakni LCT (Local Currency Transaction) untuk membeli bahan baku impor tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyayangkan kebijakan penutupan retail modern di Lombok NTB, khususnya gerai Alfamart dan Indomaret yang dilakukan setelah toko swalayan tersebut sudah lama beroperasi. Mendak mengingatkan Pemkab Lombok Tengah agar memberikan kepastian hukum dan usaha bagi para pelaku bisnis. Menurut Budi, penataan zonasi dan regulasi idealnya diselesaikan di awal, tepatnya sebelum izin usaha diterbitkan. Terkait sengketa izin usaha dan penutupan 25 retail modern ini, Kemendak mengaku telah menjalin komunikasi dengan Pemda setempat serta memberikan sejumlah arahan strategis. Lombok. Memang Pak ada beberapa kalau nggak salah 25, tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang. Tapi kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan berusaha dan juga kepastian berusaha, serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya. Tetapi ke depan Pak, kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah, ketika usaha apapun termasuk retail, ya seharusnya dari awal itu diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Misalnya dalam hal perizinan. Pasca diresmikan Presiden Prabowo pada 16 Mei lalu, puluhan koperasi Desa Merah Putih di Jombang, Jawa Timur belum beroperasi. Selain produk yang dijual belum lengkap, para karyawan Kopdem Merah Putih juga belum mendapat bimbingan teknis dari PT Agrinas.
Pasca diresmikan Presiden Prabowo pada 16 Mei lalu, 80 koperasi Desa Merah Putih di Jombang, Jawa Timur belum beroperasi. Salah satunya Kop Desa Merah Putih di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut Kepala Desa Sambong Dukuh Khairul Rozikin, belum beroperasinya Kopdes Merah Putih di desanya disebabkan produk yang dijual belum lengkap. Di antaranya gas LPG ukuran 3 kg yang dijual seharga Rp16.000 per tabung masih kosong dan belum ada kiriman dari PT Agrinas. Selain itu, karyawan Kopdes Merah Putih di Desa Sambong Dukuh belum mendapat bimbingan teknis dari PT Agrinas. Akibatnya dari 5 karyawan yang telah direkrut, 3 diantaranya mengundurkan diri. Banyak komoditi yang belum terdata atau belum masuk dalam daftar list Grey KDKMP. Kalau rencana buka kami belum mendapatkan kabar yang pasti, ini masih dalam taraf pemberian bimbingan teknis kepada seluruh karyawan yang sudah direkrut oleh PT Agrinas. Hingga saat ini, Khairul Rozikin mengaku belum tahu kapan Kopdes Merah Putih di desanya akan dibuka. Pemirsa, 27 rumah terbakar di Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya 145 jiwa harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Polisi menyebut dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik atau hubungan pendek arus listrik dari sebuah kipas angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sekitar 27 rumah terbakar dan mengakibatkan 145 jiwa harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Mereka yang terdampak mengungsi ke rumah keluarga, musola, dan juga tenda dinsos. Kejadian kebakaran kemarin itu disebabkan oleh korsleting listrik. Kemudian untuk saat ini api sudah padam dan sudah selesai pendinginan, dan untuk warga sudah diungsikan ke Musola Al-Hikmah. Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengalami ambles. Truk milik Sumber Daya Air Jakarta yang berisi tanah dan batuan kerikil ikut terperosok dan terjebak. Terperosoknya truk milik Sumber Daya Air Jakarta terjadi saat truk sedang parkir di sisi kanan Jalan Raya Lenteng Agung untuk menurunkan muatan tanah hingga batuan kerikil. Muatan tanah dan batuan kerikil ini rencananya akan dipakai untuk menutupi jalanan yang ambles. Truk yang terperosok membuat ban mobil belakang masuk ke dalam tanah. Mobil truk juga miring dan terangkat pada bagian depannya. Alat berat yang ada di lokasi langsung menurunkan muatan tanah dan kerikil untuk mengevakuasi truk yang terperosok. Selama evakuasi berlangsung, polisi dan petugas di Sub Jakarta sempat menutup jalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Akibatnya sempat terjadi kemacetan panjang arus lalu lintas yang mengarah ke Depok. Belum seperti itu ya, karena kita anggap masih mengalir, masih jalan. Walaupun ya memang agak antrian, agak tersendat. Karena memang dari 3 jalur ke 1 jalur kan jadi agak tersendat. Seorang pengendara motor yang berkendara melawan arah di ruas Lenteng Agung Raya terjun bebas ke lubang jalan yang ambles. Pengendara selamat, namun diperlukan 1 regu damkar untuk mengeluarkan motor dari lubang. Inilah rekaman CCTV saat seorang pengendara motor terperosok ke dalam lubang sinkhole di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Dari rekaman CCTV diketahui pengendara motor melaju melawan arah dari Depok menuju Jakarta. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun untuk mengevakuasi motor dari lubang sinkhole, 1 regu petugas damkar berikut alat katrol dikerahkan ke lokasi. Ini jadi penanganannya kita kasihkan ke instansi yang domain ya, yang jelas yang punya domainnya ya gitu. Cuman satu kita garis bawahi, harus cepat dan tuntas segera. Petugas mengimbau para pengendara untuk tidak melawan arah karena akan berakibat fatal. Terlebih di lokasi ini, kemacetan dari arah Jakarta menuju Depok sudah mencapai 3 km. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.